往后无需这般客气。陈少既来四方城，欲拒还迎，拿开你的脏手！什么气势啊！杀我！这巴掌搞错了！ 欺我天鹰宗无人吗？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Continent part 71 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Nona Meng Jia yang mengejar Chen Tian di sebuah pasar. Meng Jia langsung merangkul Chen Tian sembari berkata lain kali Chen Tian tidak perlu sungkan jika ingin mendapatkan bantuan dari pavilion Tong Tian. Selain itu, Meng Jia juga meminta Chen Tian untuk memanggilnya dengan nama Jia biar lebih akrab. Luosi kemudian memberikan kode meminta agar Meng Jia melepaskan rangkulan tangan dari Chen Tian. Meng Jia kemudian melepaskan tangan Chen Tian sembari berkata kalau dia akan mengajak Chen Tian dan Luosi untuk berjalan-jalan di kota Xifang karena Chen Tian merupakan tamu dari pavilion Tong Tian. 往后无需这般客气。陈少既来四方城。 Ketika mereka bertiga sedang berjalan di tengah pasar, orang-orang memandangi dengan perasaan kagum karena Meng Jia dan Luosi tampak begitu cantik. Mereka juga bertanya-tanya siapakah pemuda yang berada di tengah-tengah dua orang wanita cantik, karena kok bisa dia berjalan dengan dua orang wanita cantik sekaligus. Di saat yang sama, Chen Tian bertanya kepada Meng Jia tentang lelang yang akan dilaksanakan 5 hari lagi di pavilion Tong Tian. Jadi beberapa hari ini Meng Jia pasti sangat sibuk. Meng Jia kemudian menjelaskan kalau keberadaannya di wilayah kuno karena mendapatkan perintah dari sang kakak. Jika bukan karena perintah tersebut, dia tidak akan pernah berada di pavilion Tong Tian cabang wilayah kuno seperti ini. Meng Jia juga memberitahukan tujuan utama kakaknya adalah untuk menjauhkan Meng Jia dengan istana kerajaan. Jadi kemungkinan sang kakak yang berpeluang besar mendapatkan hak waris seluruhnya dari pavilion Tong Tian. Meng Jia pun mengakui kalau kehidupan di wilayah kuno sangatlah sulit, jadi dia tetap harus berhati-hati menjalani hidup. Chen Tian kemudian meminta Meng Jia untuk tidak khawatir, kapanpun Meng Jia membutuhkan bantuan, Chen Tian akan siap memberikan pertolongan. 实则就是为了让我远离皇城。若有需要我帮忙的地方。 Sementara itu dari arah kejauhan, seorang pemuda dari sekte Tianying bernama Yu Buhui sedang mengawasi mereka bertiga karena dia cukup terpesona dengan kecantikan Meng Jia dan Luosi. Sementara itu di tempat lain, seorang tuan muda kedua dari sekte Tianying bernama Yu Buping sedang menyerang Wuhan dan kawan-kawan. Ternyata mereka sebelumnya memperebutkan batu hukum langit yang menyebabkan mereka saling bersih tegang. Selain membutuhkan batu hukum langit, Yu Buping juga masih menginginkan gadis keluarga Chen untuk dibawa ke sekte Tianying, barulah dia akan memberikan ampunan kepada Wuhan dan teman-temannya. Beberapa orang yang sedang berada di lokasi hanya bisa terdiam, tidak berani melakukan tindakan. Mereka menyadari kalau Yu Buping merupakan tuan muda kedua dari sekte Tianying, jadi jangan sesekali mencari masalah kepada beliau. Meskipun Yu Buping menang jumlah orang, tapi Wuhan dan teman-temannya menolak untuk menyerah. Mereka masih tetap berusaha melakukan perlawanan meskipun kalah dalam jumlah orang. Bahkan di sini Wuhan mendapatkan penerobosan ranah pada saat sedang melakukan pertarungan.欲拒还迎，拿开你的脏手！什么气势啊！ Terobosan ranah yang didapatkan oleh Wuhan tidak membuat Yu Buping merasa takut. Dia sangat yakin siapapun yang berani menyinggung sekte Tianying pasti akan mendapatkan masalah besar.
Yu Buping menganggap kalau terobosan yang didapatkan oleh Wuhan hanyalah sebuah trik kecil. Yu Buping pun kemudian mengeluarkan teknik tapak gempa langit untuk melakukan serangan kepada Wuhan. Dikeluarkannya tapak gempa langit dari sekte Tianying tentu saja membuat semua orang yakin kalau Wuhan pasti akan mokat. Akan tetapi seketika tapak gempa langit milik Yu Buping hancur lebur terkena serangan dari arah lain. Momen hancurnya tapak gempa langit langsung dimanfaatkan oleh Wuhan untuk memberikan tebasan kepada Yu Buping. Yu Buping pun langsung mendapatkan luka serta bertanya-tanya siapakah orang yang sudah ikut campur barusan dan apakah orang itu mencari kematian. Chen Tian kemudian muncul sembari berkata bahwa Yu Buping lah yang mencari kematian karena sudah mengganggu teman-temannya. 4 orang murid sekte Tianying pun langsung melakukan serangan kepada Chen Tian, tapi seketika 4 orang ini langsung tewas terkena serangan pedang Bang MC. Warga yang melihat kejadian ini sangat terkejut karena Chen Tian berani membunuh anggota sekte Tianying. Mereka menganggap Chen Tian pasti akan terkena masalah besar setelah menyinggung salah satu sekte besar di wilayah kuno. Tentu saja kematian 4 orang murid sekte membuat Yu Buping marah, akan tetapi perhatiannya langsung teralihkan ketika dia memandang Meng Jia dan juga Luosi. Yu Buping bersedia memberikan maaf kepada Chen Tian asalkan Meng Jia dan Luosi mau ikut bersamanya pulang ke sekte Tianying. Alih-alih menjawab pertanyaan dari Yu Buping, Chen Tian malah bertanya tangan sebelah mana yang digunakan oleh Yu Buping untuk menyentuh anggota keluarga Chen. Belum juga sempat Yu Buping berbicara, tiba-tiba saja pedang Chen Tian sudah berhasil membuat lengan kiri Yu Buping menjadi terputus. Tentu saja hal ini membuat Yu Buping kesakitan dan meminta semua murid sekte Tianying untuk membunuh Chen Tian sekarang juga. Untuk membunuhku hanya mengandalkan kalian sepertinya tidak bisa, ucap Chen Tian kepada 4 orang murid sekte Tianying yang menyerangnya. Tebasan pedang dari 4 orang murid sekte Tianying menyebabkan udara menjadi kotor. Mereka menganggap kalau Chen Tian pasti sudah mati setelah terkena tebasan pedang tersebut. Tiba-tiba saja Chen Tian keluar dari udara kotor dan langsung menggunakan teknik 13 gaya pedang untuk membunuh 4 orang murid sekte Tianying yang begitu sombong. Kematian 4 orang murid sekte Tianying membuat Yu Buping lari ketakutan, tapi Chen Tian tidak akan membiarkan Yu Buping pergi begitu saja. Yu Buping kemudian memberikan ancaman kalau sekte Tianying akan memberi Chen Tian pelajaran jika Chen Tian berani untuk memukulnya. Akan tetapi Chen Tian sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan terus melakukan pukulan serta tamparan kepada Yu Buping. Tidak tanggung-tanggung Chen Tian bahkan menghancurkan martial spirit yang dimiliki oleh Yu Buping untuk memberi bocah ini pelajaran agar tidak boleh mengganggu keluarga Chen lagi. Ketika Chen Tian ingin sekali lagi melakukan pukulan, tiba-tiba saja Yu Buhui muncul untuk memberikan bantuan kepada adiknya. Kemunculan Yu Buhui tentu saja membuat semua orang kaget. Mereka paham kalau Yu Buhui merupakan tuan muda terkuat dari sekte Tianying. Di saat yang sama Yu Buping meminta bantuan kepada kakaknya untuk membunuh Chen Tian. Akan tetapi Yu Buhui langsung memberikan tamparan kepada sang adik karena adiknya tidak berlatih dengan baik dan setiap harinya hanya tahu menggoda wanita saja. Di luar Nurul, Yu Buhui malah langsung menggoda Meng Jia dan Luosi. Dia meminta maaf karena adiknya sudah membuat kekacauan serta membuat suasana hati dari kedua orang wanita cantik ini berantakan. Bahkan di sini Yu Buhui mengajak Meng Jia dan Luosi untuk berjalan-jalan karena pemandangan di sekitar sini cukup indah. Akan tetapi mereka berdua langsung menolak Yu Buhui mentah-mentah dengan cara mendekati Chen Tian.
Tentu saja hal ini membuat Yu Buhui cukup kesal. Dia pun bertanya siapakah Chen Tian sebenarnya. Chen Tian pun hanya menjawab kalau mereka tidak punya urusan, jadi Yu Buhui tidak berhak untuk mengetahui identitas Bang MC. Sontak hal ini membuat Yu Buhui semakin naik pitam. Dia pun langsung bersiap melakukan serangan karena Chen Tian sebelumnya sudah menghajar Yu Buping. 与你何干？只是不到你下去。 Sementara itu dari arah lain, gadis yang sebelumnya ditemui oleh Chen Tian di tengah hutan sedang mencari keberadaan dari Meng Jia. Gadis ini begitu kaget karena ternyata Meng Jia sedang bersama dengan Chen Tian. Kemunculan dari gadis yang Mimin lupa namanya ini sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.